Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita sayangi segenap keluarga besar dari Majelis Ta'lim Raudhatul Aliyah di bawah pimpinan Ibu Ayu Komaladewi. Kita doakan semoga beliau beserta segenap keluarganya senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan Ustadzah Nabilah Al-Haddad sebagai pengasuh di majelis ta'lim ini, sebagai pimpinan di majelis ta'lim ini, Bu Ayu dan Ustadzah Nabilah sekeluarga semuanya insyaallah senantiasa dalam pandangan kasih sayang Allah SWT. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Para ustadzah, para hubabah, para syarifah, para pimpinan pondok pesantren, para pimpinan majelis ta'lim, yang mudah-mudahan semuanya dalam limpahan rahmat ridha Allah SWT, serta tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah, disayang Allah, dibahagiakan Allah, diistiqomahkan jalannya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah diistiqomahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qul amantu billah thumma istaqim. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pemuda yang meminta nasihat, "Ya Rasulullah, ausini, wahai Rasul, tolong nasihati aku." Kita kalau ketemu orang mulia jangan minta duit, Bu. Kita kalau datang ketemu sama orang-orang yang kita tahu doanya mustajab, sangat soleh, hidupnya baik, apalagi jika dia adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kamu kalau berjumpa dengan ulama, jangan minta sesuatu yang duniawi. Tirulah para sahabat ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad. Biasanya mereka meminta satu dari dua hal. Yang pertama, mereka minta doa. Ida'ili ya Rasulullah, doakan aku wahai Rasul. Ibu juga gitu. Kalau ketemu sama ulama, ketemu orang soleh, ketemu kiai, ketemu habib,
Yang kita tahu doanya mustajab, bertemu Hubabah, mintalah doa. Tapi jangan hanya sekedar urusan doa duniawi, Bu. Doa duniawi itu yang gimana, Ustazah? Doa yang kalau diijabah nggak akan manfaat begitu kamu masuk dalam alam kubur. Itu namanya doa duniawi. Ustazah, doakan saya biar saya cepat kebeli rumah. Bu, kalau mati rumahnya dibawa gak? Ustazah, doakan saya kepengen beli HP baru. Dibawa gak HP-nya? Enggak. Itu namanya doa duniawi. Ustazah, doakan biar suami saya tambah cinta. Kalau mati suaminya dibawa gak, Bu? Walaupun kamu mau, dia gak bakalan mau, Bu. Sesuatu yang sifatnya duniawi. Ustazah, doakan biar anak saya soleh. Duniawi apa bukan? Bukan. Sebab kesolehan anak akan jadi tambahan bekal bagimu ketika kamu masuk dalam alam kubur. Jadi nggak boleh nih Ustazah doa urusan duniawi atau minta didoakan urusan-urusan duniawi. Boleh, tapi jangan cuma itu. Nanti takutnya kamu nyesel. Kalau selama di dunia kamu doanya hanya untuk urusan dunia, takutnya begitu masuk dalam kuburan sudah tidak ada lagi doa yang akan Allah ijabah untukmu ketika kamu ada dalam alam kubur nanti. Sayang. Jadi kalau doa, prioritaskan urusan akhirat. Insya saya berasa banget jadi orang yang sering dimintain doa sekaligus juga sering minta doa. Saya kalau ketemu orang saleh, ketemu habaib, ketemu hubabah, saya akan minta doa, nggak pernah minta duit saya. Ida'ili ya hubabah, ida'ili ya habib. Serius sekalian, sebagai orang yang sering juga dimintain doa, Ustazah doakan saya. Banyak tuh. Saya merasakan perbedaannya saat saya ada di Tarim sama ketika saya sudah pulang dan kembali ke negeri ini. Waktu saya di Tarim, orang kalau minta doa sama saya, usik berdoa, tolong ya doain saya. Saya suka tanya, doa apa? Selalu aja hampir semuanya mengatakan hal yang sama. Ida'ili bihusnil khatimah. Doakan saya biar husnul khatimah. Begitu nyampe ke Indonesia, kalau ada orang bilang Ustazah doain saya, biasanya lanjut tuh doanya minta apa langsung dibilang, nggak pakai tanya.
Ustazah doain saya biar utang cepat lunas. Ustazah doain saya biar cepat dapat jodoh. Ustazah doain saya biar jadi orang kaya. Ustazah doain saya biar suami nggak mendua. Ya Allah, ternyata kebanyakan orang kita kalau minta doa seringnya urusan duniawi. Bukan berarti nggak boleh, boleh aja sih. Cuman takutnya begitu kamu mati nyesel kalau semua doamu selama ini adalah sesuatu yang tidak ikut kamu bawa ketika kamu mati. Kalau kita lihat para sahabat ketika mereka berjumpa dengan Nabi Muhammad, selalu saja banyak di antara mereka yang minta doa. Nabi pernah tanya, doanya apa? Macem-macem jawaban para sahabat. Ada yang begini, Harithah menjawab, ida'ili an yarzuqani Allah asyhada fi sabilih. Rasul, doakan saya biar saya dikaruniai mati syahid di jalan Allah. Ada lagi yang lain doanya, ya Rasulullah, id'ili an yarzuqani Allah murafaqatan bika ya Rasulullah. Doakan biar saya nanti di masa sesudah kematian saya, di masa akhirat nanti bisa mendampingimu wahai Rasulullah, bisa berjumpa denganmu wahai Rasul, bisa ada dalam rombonganmu wahai Rasulullah. Doa-doa yang sangat ukhrawi, doa-doa yang sangat akhirat, karena mereka sudah faham tujuan hidup sesungguhnya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan hidup sesungguhnya adalah bergerak menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuan hidup sesungguhnya adalah berpulang kepada Allah dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Sahabat, minta didoakan, ama yang kedua minta nasihat. Kita juga nyontoh, kalau ketemu orang soleh, kalau ketemu ulama, kalau ketemu habaib, ketemu kiai, ketemu bunyai, ketemu hubabah, ketemu ustadzah, ketemu ustadz, minta nasihat. Selain daripada minta doa, mintalah nasihat. Hal ini dicontohkan oleh para sahabat kepada Nabi Muhammad. Datang seorang pemuda berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertanya, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikanlah nasihat kepadaku ini. Nabi Muhammad tersenyum, senang, bangga, karena mengerti bahwa umatnya faham apa yang harus diminta dari nabinya. Nabi berkata kepadanya, Qul amantu billah thumma
mastaqim. Kata Nabi Muhammad, ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah kamu di jalan Allah. Nasihat Nabi Muhammad buat pemuda tersebut, nasihat Nabi Muhammad buat pemuda-pemuda umatnya sepanjang zaman, nasihat Nabi Muhammad buat umatnya baik yang muda maupun yang tua, baik laki-laki maupun perempuan, baik yang pintar maupun yang kurang pintar, semua umatnya dinasehati sama Nabi Muhammad. Karenanya akan saya sampaikan hal ini kepadamu hari ini. Quli, ucapkanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tsumastaqimi, kemudian istiqomahlah kamu, wahai saudariku, di jalan Allah. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Istiqomahlah. Nasihat yang sangat indah dari baginda kita Nabi besar Muhammad, yang Allah karuniakan kepadanya jawami'al kalim, dapat selalu berbicara dengan kata-kata yang ringkas tapi padat. Nabi itu ucapannya ringkas tapi padat. Gak kayak saya, Bu, udahlah panjang. Dan ya, mudah-mudahan Allah jadikan ucapan-ucapan kita jadi kalimat-kalimat yang akan membawa kita menuju surga. Jadi ucapan-ucapan yang akan bawa kita menuju ridha Allah SWT. Ibu-ibu, kita sama-sama belajar, biar kalau ngomong itu enggak panjang-panjang, akan tetapi bermutu, berkualitas. Terutama Bu, ibu kalau ngomong sama anak-anak ibu, kadang-kadang panjang bener. Padahal itu aja, anak sampai hafal. Iya mah, katanya gitu. Betul gitu? Nabi kalau ngomong pendek aja tapi penuh makna. Nabi kalau bicara seringkali nggak panjang-panjang tapi sangat berarti. Satu hadis beliau saja bisa disyarahkan, diberi keterangan, hingga bahkan berkitab-kitab banyaknya. Ibu-ibu sekalian, salah satu dari ucapan ringkasnya Nabi Muhammad, amantu billah, kata Nabi, qul amantu billah, tsumastaqim, ucapkanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah di jalan Allah. Apa itu istiqomah? Lurus, jangan belok-belok.
lurus, jalan terus. Jalannya adalah jalan yang lurus. Itu yang selalu kita minta dalam tiap rakaat sholat kita. Kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal, ya Allah, tempuhkanlah untuk hidup kami ini jalanmu yang lurus. Sama kayak kamu lagi bilang, ya Allah, karuniakanlah dalam kehidupan kami keistiqomahan di jalanmu ya Allah. Kamu selalu minta istiqomah 17 kali sekurangnya tiap hari. Betapa sangat pentingnya istiqomah ini, saudaraku sekalian. Berada dalam jalan yang lurus. Saya mau bahas jalan lurus yang dimaksud ini apa aja. 1, kamu harus lurus imannya. Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billah, ucapkanlah aku beriman kepada Allah. Maka istiqomah tersebut yang nomor 1 adalah dalam urusan keimanan. Bu, Kak, Dek, Nak, yang lurus imanmu. Iman yang lurus tuh yang gimana, Ustazah? Iman yang lurus adalah memahami 2 kalimat syahadat yang menjadi pintu gerbang keimananmu. Orang kalau masuk Islam, dia jadi orang yang beriman, dia mengucapkan kalimat syahadat. Apa itu? La ilaha illallah. Yang pertama. Yang kedua, Muhammad Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu harus kamu miliki dalam hatimu secara lurus, istiqomah. Gak ada Tuhan selain Allah. Jangan hari ini Tuhannya Allah, besoknya Tuhannya duit. Apapun aja yang disuruh sama duit, yang ada duitnya, yang haram-haram pun diterjang. Lah kenapa begitu? Saudaraku sekalian, qul amantu billah, ucapkan aku beriman kepada Allah, aku faham arti la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang mengatur kehidupan selain Allah. Tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Maka berimanlah kepada Allah. Kalau ada istri bilang sama suaminya, kalau kamu nanti pulang bawa duit, ahlan wa sahlan, selamat datang. Tapi kalau kamu pulang nanti nggak bawa duit, silakan tidur di luar. Kamu
sepertinya kurang beriman. Kamu lupa bahwa pemberi rezeki bukan suamimu, melainkan yang ngasih rezeki itu cuma satu, Bu. Namanya bukan pekerjaan, bukan atasan, bukan pemerintah. Yang ngasih rezeki cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berimanlah atas hal itu. Jangan nyalahin si ini, nyalahin si itu. Imanmu benerin. Imanmu benerin. Banyak orang saya liatin itu suka pada repot urusan rezeki. Banyak banget. Di dunia ini nih banyak yang suka repot urusan rezeki. Ngejar dunia abis-abisan. Ngejar duit segala macam cara. Sampai omongannya gak jadi omongan orang beriman. Waktu dibilangin, jangan nyari rezeki yang haram. Cari rezeki yang halal. Jangan berani ngambil yang bukan hakmu. Dia bilang begini nih. Ya, Ustazah nggak tahu zaman sekarang. Jangankan nyari yang halal, nyari yang haram juga susah saja. Itu omongan orang nggak beriman. Kamu mesti ngerti dulu. Kalau yang kamu minta adalah urusan rezeki, dengerin. Kalau yang kamu minta urusan rezeki, kamu harus datang kepada alamatnya. Yang sering kali membuat kamu setengah mati urusan rezekimu, sampai mau-maunya menghinakan diri, minta-minta sama orang, berharap dari orang. Seorang ibu berharap dari anaknya, seorang istri berharap dari suaminya. Saudariku sekalian, yang sering kali membuat kamu tersiksa urusan rezeki adalah karena kamu salah alamat. Kamu salah alamat. Kamu sedang tersesat jalan. Kamu sedang salah arah. Makanya jadinya kemana-mana kamu nggak nemu. Orang alamatnya aja salah. Ini kalau kamu mau ke Kubah Mas, tapi kamu perginya ke Taman Mini, nyampe apa nggak nyampe? Dapat apa enggak majelisnya? Nggak dapat. Kenapa? Salah alamat. Yang dicari Kubah Mas, kamu perginya ke Keong Mas. Nggak nyampe, nggak dapat. Saya kasih tahu padamu, alamat rezekimu ada pada Allah. Alamat rezekimu ada pada Allah. Alamat rezekimu ada pada Allah. Maka berimanlah kepadanya, fahamilah arti la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Gak ada yang ngasih rezeki selain kamu. Lagi sakit, kamu mau nyari obat, saya kasih tahu alamat obatmu.
alamat yang bisa menyembuhkanmu hanya satu, namanya urusan rezeki. Allah sudah bilang, huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah lah satu sang pemberi rezeki, Allah lah satu sang pemilik kekuatan sejati. Jadi kamu kalau mau nyari rezeki, datanglah ke alamatnya, datanglah kepada Allah. Kamu lagi mau nyari kesehatan, jangan salah alamat. Datanglah kepada sang pemilik kesehatan. Alamatnya yaitu Allah yang telah mengatakan, fa idza maridtu fahuwa yashfin. Katanya Nabi Allah Ibrahim, apabila saya sakit, maka hanya Allah lah yang maha menyembuhkan. Berarti nggak boleh pergi ke dokter gitu Ustazah? Silahkan pergi ke dokter, pergi ke apotik, datang kepada orang yang doanya mustajab, minta didoakan. Tapi semua hanyalah sebab, semua hanyalah wasilah. Sang penyembuh sejati adalah Allah. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu merasa saya lemah Ustazah, gak punya kekuatan, kalau kamu merasa saya bodoh Ustazah, saya tidak mengerti di mana alamat ilmu, di mana alamat pengetahuan. Bu, Kak, Nak, anak-anak nih yang masih lagi belajar di pondok pesantren, yang masih lagi belajar di mana-mana, saya kasih tahu padamu, alamat ilmu ada pada Zat yang Maha Satu, namanya Allamal insana malam ya'lam. Allah lah yang mengajari manusia apa yang tidak dia ketahui. Pengen dapat ilmu, datanglah kepada Allah. Pengen punya kekuatan, datanglah kepada Allah. Saya udah tua Ustazah, saya janda pula Ustazah, saya nggak punya kekuatan ya Ustazah. Kekuatanmu hanya ada pada Zat yang Maha Satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah selalu padanya. Imanmu jangan biarkan ia naik turun. Imanmu biarkan ia kokoh di dalam hatimu. Jangan percaya kalau ada yang bilang kekuatan ada pada uang. Jangan percaya. Percaya hanya satu aja, kekuatan ada pada Allah. Jangan percaya orang bilang kekuatan ada pada kecantikan. Kalau kamu cantik, kamu kuat, suamimu gak akan kemana-mana. Jangan percaya, Bu. Percaya hanya satu aja, kekuatan ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu takut
takut terjadi hal-hal yang buruk bagimu, bagi anak-anakmu. Kamu kepengen ada yang jaga. Ibu gak usah pusing-pusing mau nyari bodyguard, gak usah pusing-pusing mau sewa security, pengamanan. Sebab sang pemberi keamanan hanya satu, namanya wallahu ya'simuka minan nas. Hanya Allah satu yang dapat menjagamu dari kejahatan manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada sang penjaga manusia, sang pemelihara manusia, sang pengasuh manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Berimanlah padanya, istiqomahlah. Bu, gak ada yang bisa bikin orang meninggal selain Allah. Gak ada. Tapi dia ditabrak orang, Ustazah. Kalau gak ditabrak dia gak bakalan mati. Kamu kebalik. Justru karena dia harus mati, Allah jadikan dia ditabrak. Jelas? Ini imannya mesti yang benar nih. Jangan kamu kira ini ada dokter malpraktek sehingga dia kemudian meninggal dunia. Jangan kamu kira karena salah minum obat dia mati. Bukan, ibu-ibu sekalian. Justru karena dia harus mati, karenanya kemudian ketemu sama dokter yang malpraktek lah, ketemu sama obat yang salah lah. Itu hanya sebab kematiannya itu sendiri. Allah udah bilang, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajal seseorang, gak ada siapapun yang bisa memajukan barang semenit pun, gak ada yang bisa memundurkan meski sesaat sekalipun. Gak ada. Emang udah kepastiannya. Waktunya mati ya mati, Bu. Gak ada yang bisa menghidupkan, sekaligus tidak ada yang bisa mematikan selain Allah. Itu artinya istiqomah dalam iman. Tapi tunggu dulu, sebelum saya lanjutkan istiqomah yang lain. Selain beriman kepada Allah, kamu juga harus beriman kepada Nabi Muhammad. Kamu harus beriman kepada Nabi Muhammad. Beriman bahwa beliau adalah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Dua-duanya harus seimbang. Innama ana basyarum mithlukum, tapi juga yuha ilayya. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku adalah seorang manusia seperti kalian. Saya punya badan, saya punya perasaan. Kalau enggak makan-makan saya
lapar. Kalau habis makan nggak minum, saya haus. Kalau beberapa hari saya nggak tidur, saya ngantuk. Qul innama ana basyarun, sampaikan kepada manusia, aku adalah seorang manusia seperti kalian juga. Ama anak cinta, lama nggak ketemu sama istri, kangen. Katakan wahai Nabi Muhammad, ana basyarum mithlukum, saya manusia seperti kalian juga. Kalau ada yang disayang kemudian meninggal, sedih. Karena Nabi adalah seorang manusia. Tapi tunggu dulu. Beliau tidak hanya sekedar manusia. Itu adalah satu sisi kehidupan Nabi Muhammad. Jangan lupa, innama ana basyarum mithlukum, tapi yuha ilayya, aku diberi wahyu, aku hamba wahyu, aku berbincang-bincang dengan Allah, kalian tidak. Aku berbicara langsung dengan Allah, kata Nabi Muhammad, kalian tidak. Aku dituruni malaikat Jibril, kalian tidak. Aku diberi wahyu Al-Quran 30 juz, kalian tidak barang seayat pun. Nih, kalau saya perhatikan, imannya umat manusia yang beriman kepada Allah sekalipun menjadi cacat ketika tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Lihatin, mohon maaf, orang Yahudi beriman kepada Allah. Kamu kalau nanya sama orang Yahudi, Tuhanmu siapa? Allah. Tapi mereka nggak beriman kepada Nabi Muhammad. Apakah mereka disebut orang yang beriman? Tidak. Orang Nasrani, apakah mereka beriman kepada Allah? Iya. Tapi apakah mereka beriman kepada Nabi Muhammad? Tidak. Apakah mereka beriman? Tidak. Bahkan umat Islam ada yang mempercayai sesudah Nabi Muhammad ada nabi yang lain, namanya Mirza Ghulam Ahmad, sehingga mereka menyebut agama mereka Islam, tapi agama Islamnya pakai ada kelanjutannya, Islam Ahmadiyah. Apakah mereka beriman? Tidak. Sebab syarat iman selain la ilaha illallah juga ada Muhammad Rasulullah. Bahkan Bu, ada banyak di antara kita orang-orang yang iman kepada Allah luar biasa, tapi kalau urusan kepada Nabi Muhammad, kalau lagi diceritain Isra Mi'raj, dia bilang Nabi Muhammad tuh gak usahlah segitu amat diperayakan Isra Mi'rajnya. Nabi Muhammad tuh Isra Mi'raj cuman sekedar ruhnya aja, badannya nggak pakai Isra Mi'raj.
Jadi Nabi itu orang ngelihatnya kayak tidur aja, ruhnya aja yang melayang-layang. Isra Mi'raj bener, tapi ruhnya aja, badannya nggak pakai pergi. Jadi kalian nggak usah berlebih-lebihan sama Isra Mi'raj. Oh kenapa gitu? Kamu nggak percaya sama Isra Mi'raj, sama badan-badannya Nabi sekalian kamu nggak percaya? Kenapa? Ya karena itu nggak masuk akal. Manusia kan nggak bisa kayak gitu. Nabi Muhammad kan manusia. Kamu lupa bahwa Nabi walaupun manusia, beliau adalah yuha ilayya. Beliau adalah hamba wahyu. Ketika diceritakan tentang mukjizatnya Nabi Muhammad yang bisa memperbanyak makanan, bahkan ada ghazal, ada rusa yang berbicara dengan Nabi Muhammad, ada unta yang sujud kepada Nabi Muhammad, ada pohon yang datang kepada Nabi Muhammad dengan mencabut akarnya, kemudian berjalan dengan akarnya menuju Nabi Muhammad. Ketika dipanggil, kemudian sujud pohon tersebut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Mengapa engkau memanggilku wahai Nabi?" Dia nggak percaya, nggak masuk di akal. Itu hanyalah dongeng. Kita bilang tapi hadisnya sahih. Riwayatnya Ibnu Mas'ud yang menceritakan hal itu, hingga bahkan Sahibul Burda menuliskannya. Katanya Sahibul Burda Imamul Busiri, ja'at lidakwatihil asjaru sajibatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami. Datang ketika dipanggil sama Nabi Muhammad pepohonan. Mereka datang dengan, mereka berjalan dengan akar-akar mereka, kemudian sujud di hadapan Nabi Muhammad. Ini tentang iman. Mereka nggak percaya. Mereka ngakunya paling beriman. Mereka ngakunya paling lurus imannya. Tapi kenapa kalau mengenai Nabi Muhammad kamu menjadi timpang? Ketika melihat orang ramai-ramai bersolawat kepada Nabi Muhammad, mereka kegerahan. Ketika melihat orang-orang ramai datang ke majelis-majelis maulid, merayakan, bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad, mereka kegerahan sampai mereka bikin GAM. Apaan tuh? Gerakan anti maulid. Oh, ada lagi mereka menyebut diri mereka GAS. Apaan tuh? Saya tanya. Gerakan anti solawat lah. Kenapa kamu kegerahan sama Nabi Muhammad? Hah? Kenapa kamu ngerasa kayak takut banget umat begitu cinta sama Nabi Muhammad? Ada apa denganmu? Kamu lupa Nabi Muhammad memang manusia, tapi qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Jangan pernah pisahkan Nabi. Meskipun beliau seorang manusia seperti kita, tapi beliau adalah hamba wahyu. Beliau adalah hamba wahyu. Kamu gerah banget orang bersolawat sama Nabi Muhammad.
Ada masalah apa sama kamu? Kamu gerah banget orang baca maulid Nabi Muhammad. Bahkan ada orang-orang yang ngaku paling Islam, tapi gerah banget ngelihat orang berziarah ke makam Nabi Muhammad. Ada masalah apa sama kamu? Yang bermasalah bukan kami umat Nabi Muhammad. Yang bermasalah adalah imanmu. Sebab ketika kita diminta beriman kepada Nabi Muhammad, jangan hanya fokus kepada kemanusiaan Nabi Muhammad, fokuslah pula kepada beliau sebagai hamba wahyu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, istiqomah dalam iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada keluarga Rasulullah, cinta kepada sahabat Rasulullah, dan istiqomahlah dalam cinta tersebut. Jadi istiqomah menuju ridha Allah yang pertama adalah istiqomah dalam iman. Yang kedua, istiqomah dalam taat. Bu, Kak, istiqomah dalam taat. Kamu disuruh sholat, istiqomahlah. Jangan tinggal sholat. Kamu diperintah buat puasa Ramadan. Jangan tinggal puasa. Yang kemarin puasanya bolong karena menstruasi, karena haid, karena nifas misalnya, kamu wajib untuk bayar hutang puasa di hari-hari yang seperti ini. Jangan sampai hutang kamu nggak dibayar. Kadang-kadang sampai Syakban belum lunas juga. Pas ditanya, kamu kok nggak bayar-bayar utangnya tuh? Habisnya nggak ada yang nagih. Kamu minta siapa yang nagih? Israel. Jangan sampai datang malaikat Israel mencabut nyawamu, sementara kamu masih punya hutang puasa yang belum kamu lunasi. Kamu diperintah Allah buat taat. Istiqomahlah dalam jalan taatmu. Jangan tinggal perintah Allah. Dek, kalau kamu dilamar sama laki-laki yang gak sholat, jangan mau. Tapi dia baik, Ustazah. Baik menurut siapa? Dek, orang ninggal sholat artinya dia ninggal Allah. Saya bilangin, kalau Allah aja dia tinggal, apalagi kamu.
Dia bilang dia gak bakal ninggalin saya ustazah, karena katanya dia gak sanggup hidup tanpa saya. Jangan percaya. Jangan percaya. Allah aja dia tinggalin loh, apalagi kamu. Apalagi kamu. Orang yang, kata para ulama nih Bu, orang yang peringatan Allah tidak bermanfaat padanya, dia tidak akan bermanfaat dengan peringatan siapapun. Kalau lagi cinta sih dia bisa ngomong apa aja. Tapi percayalah, yang bisa ninggal Allah, dia bisa ninggal siapapun. Istiqomahlah di jalan Allah. Istiqomah di jalan Allah. Jangan berani ninggal Allah. Jangan berani ninggal salat. Jangan berani ninggal ibadah. Kenapa gitu ustazah? Karena yang pegang nasib kamu Allah. Ini nasihat abah saya yang akan saya pegang sampai kapanpun. Abah saya pernah pulang-pulang dari kerjanya, dia cerita, abah tadi ketemu sama orang yang dulu abah pengen jadi kayak dia. Dia itu dulu waktu zaman abah muda, abah kepengen kayak dia, ganteng, kaya, sehat, orang tuanya kaya, dia bisa sekolah. Abah kepengen sekolah, gak ada biayanya. Abah harus bantu orang tua buat nyari nafkah, sehingga akhirnya putus sekolah. SD aja gak tamat, kata abah saya. Serius kalian? Kata abah kepengen banget jadi kayak dia itu waktu zaman abah muda. Tadi abah ketemu sama dia di trotoar. Abah kaget ngelihat dia. Kenapa, Bah? Dia sekarang gila. Jadi orang gila di trotoar. Abah pas liatin mukanya kayak kenal nih. Abah saya bilang subhanallah. Nah, abah kasih nasihat sama saya, Bu. Zaman saya SD, biar gini-gini saya pernah SD loh, Bu. Abah saya bilang, nah, ternyata hidup yang paling penting nasib. Dan ingat, nak, nasib adanya di tangan Allah. Maka kalau kamu kepengen nasib kamu bagus, jangan pernah tinggal Allah. Itu nasihat abah saya. Saya pegang terus sampai dengan sekarang. Kamu dalam hidup yang penting nasib. Yang paling penting buat anak-anak kamu dalam hidup mereka adalah nasib. Ibu, nasib. Bukan ilmu, bukan harta, bukan sehat, bukan. Yang paling penting dalam hidup anakmu adalah nasib. Bukan cakep. Kamu nak dalam hidup harus cakep nak.
Nanti nak, kalau zaman-zaman akhir nanti ada cara buat mempercantik diri. Pakai nak, operasi plastik, ayo nak. Filler lah, tarik benang lah, semua kerjain nak. Yang penting dalam hidup cantik. Kamu jangan sampai kayak mamah kamu ini nak. Bapak kamu buka cabang di mana-mana. Bukan. Yang paling penting bagi anakmu di hidup mereka di dunia sebelum kelak di akhirat nanti adalah nasib. Saya kasih tahu, yang paling penting adalah nasib. Dan nasib itu adanya dalam genggaman Allah. Maka kalau kamu kepengen nasibmu bagus, kalau kamu kepengen nasib anakmu bagus, jangan tinggal Allah. Urusanmu dengan Allah yang bagus. Perintah-perintah Allah jangan ditinggal. Larangan-larangan Allah jangan diterjang. Jelas? Yang di belakang jelas? Saya ingat Bu, saya punya guru namanya Hubabah Bahiyah. Saya kalau jumpa sama beliau, saya selalu minta doa. Saya ceritakan tuh di buku Bidadari Bumi yang pertama. Beliau sangat enggan mendoakan orang lain. Kalau dimintain buat doa tuh beliau jarang-jarang mau doain. Beliau selalu bilang, doa aja sendiri, kata beliau begitu. Bukan karena beliau pelit, doa yang gratis pun gak mau gitu, bukan. Melainkan karena beliau sangat tawadhu, merasa bahwa doamu bisa jadi lebih mustajab daripada doaku. Sehingga beliau selalu bilang, berdoalah sendiri aja, saya rasa doamu lebih mustajab. Semacam itu. Tapi alhamdulillah saya dekat dengan beliau, sehingga beliau bahkan tanpa saya minta seringkali mendoakan saya. Dan doa yang sering saya dengar dari lisan beliau ketika mendoakan saya, yang saya rasa doa beliau sekarang mustajab untuk diri saya. Beliau sering berkata begini nih, asa nasibak zain ya Halimah, asa nasibak zain ya Halimah. Semoga nasib kamu bagus nak, semoga Allah kasih nasib kamu yang indah Halimah. Masya Allah, saya ngerasa sekarang nasib saya bagus Bu. Ibu ngerasa gitu juga enggak? Menurut ibu, saya orang yang nasibnya bagus apa nasibnya sial? Bagus nasib saya, alhamdulillah. Gimana nggak bagus? Hari ini saya bisa berjumpa denganmu, bisa kumpul-kumpul dalam rangka baca maulid, dalam rangka sholawatan bareng, dalam rangka menyampaikan ilmu. Kurang bagus apa nasib saya? Kesibukan saya mirip sama kesibukannya para ulama-ulama. Kesibukan saya mirip sama kesibukannya hamba-hamba tercinta di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana gak bagus nasib saya? Maka ibu-ibu saudaraku sekalian, bisa jadi nih saya dikasih nasib bagus karena berkat doanya Hubabah Bahiyah juga buat saya. Maka ibu-ibu saudaraku sekalian, yang paling penting dalam hidup adalah nasib. Kalau kamu kepengen nasib kamu bagus,
jangan tinggal Allah. Tetaplah istiqomah dalam jalan Allah. Jadi hamba Allah yang taat. Sholat jangan tinggal, zakat jangan tinggal, sedekah jangan tinggal, Quran jangan tinggal, sholawat jangan tinggal, zikir jangan tinggal, puasa jangan tinggal. Selebihnya istiqomah dalam jalan Allah adalah istiqomah meninggalkan dosa. Istiqomah dalam jalan Allah yang nomor 3 adalah istiqomah menghindari dosa. Dan kalau udah terlanjur dikerjakan dosanya, taubatin. Minta ampun sama Allah. Istighfar, ya Allah, kok saya ngerjain dosa lagi ya Allah, ampunin. Kok tadi ngomongin orang ya, padahal ngomongin orang itu dosa. Ya Allah ampunin, ya Allah ampunin. Gak pinter jaga lisan. Ampunin. Tinggalkan dosa, istiqomah dalam jalan taat, istiqomah dalam ninggal dosa. Istiqomah yang berikutnya adalah istiqomah dalam jaga akhlak. Istiqomah dengan berakhlak, beradab. Milikilah akhlak yang mulia. Sama orang tua yang bagus ngomongnya, yang bagus akhlaknya. Yang masih pada punya orang tua, jagain hati orang tuamu yang bagus ngomongnya. Jangan sampai kamu menyesal ketika ibumu, ayahmu diambil Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, nyesel loh nanti, Dek, nyesel loh. Kalau sampai ibumu, bapakmu dipanggil sama Allah, kamu ingat-ingat, ya Allah, saya kalau ngomong sama orang tua nggak bagus, nyesel. Saya kalau ngomong sama ibu saya, umi saya, seingat saya sih bagus. Seingat saya nggak pernah ngomong yang kasar gitu, ngomong yang nggak bener gitu. Kalaupun saya rasa saya ngomong yang agak keras gitu, saya minta maaf sama orang tua saya. Saya sering minta ridho sama orang tua saya. Tapi segitunya orang tua saya meninggal, ibu saya meninggal, saya nyesel banget. Nyesel. Seharusnya ada lebih banyak kalimat-kalimat indah saya sampaikan kepada beliau. Seharusnya ada lebih banyak keindahan-keindahan akhlak saya berikan kepada beliau. Seharusnya ada lebih banyak pelukan-pelukan, cium tangan saya, cium pipi saya kepada beliau. Karena ternyata begitu meninggal dunia, hal-hal itulah
yang saya rindukan. Ayo yang masih pada punya orang tuanya, yang sayang sama orang tua, yang akhlak sama orang tua, insya Allah. Belajar kita buat jaga akhlak, istiqomahkan akhlakmu, luruskan akhlakmu kepada orang-orang terdekat denganmu. Ngomong sama temen yang bagus ngomongnya, ngomong sama orang yang bagus ngomongnya, ngomong sama guru yang bagus ngomongnya, ngomong sama suami, bu belajar yuk. Saya juga punya suami soalnya. Sama-sama belajar buat kita jaga omongan kita. Insya Allah. Sama-sama belajar jaga akhlak kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dengan akhlak yang terpuji. Amin ya rabbal alamin. Biar nggak banyak nyeselnya, biar nggak banyak nyeselnya. Insya Allah. Saya pernah bu, ada ketemu temen. Saya udah lama nggak ketemu sama dia. Saya deket sama dia, cuman ada masanya kan kadang-kadang sama yang deket juga kita jadi jarang ketemu gitu kan. Saya jarang ketemu gitu sama dia belakangan. Kemudian saya ketemu sama dia di salah satu majelis maulid. Pas lagi majelis maulid saya ketemu sama dia gitu. Begitu ketemu, saya kangen, saya pelukin dia. Saya ingat tuh hari Selasa. Saya pelukin dia terus saya bilang, saya sayang sama kamu dunia akhirat. Kamu teman saya dunia akhirat. Ya Ustazah doain saya ya Ustazah, terus ya Ustazah. Iya, saya sayang sama kamu dunia akhirat. Habis itu saya datang majelis itu, saya ngajar ini apa, pas pulang udah gak ketemu lagi. Rebo, Kemis, malam Jumat, pagi, subuh saya dikabarin dia meninggal dunia. Saya sampai kaget banget. Selasa loh ini, Rebo, Kemis, 2 hari doang. Ibu-ibu saudaraku sekalian, ketika datang meninggalnya, saya tahu dia adalah seseorang yang meninggal husnul khatimah. Semua yang dia mintain sama saya diijabah Allah SWT. Dia bilang, Ustazah doain saya meninggal Jumat. Karena pernah saya bilang orang kalau meninggal Jumat dalam keadaan beriman, gitu ya, meninggalnya husnul khatimah, nggak akan diadab dalam kuburnya. Dia bilang, Ustazah doain saya ya, biar saya meninggalnya Jumat. Iya, saya bilang. Satu hari dia dengar orang kalau meninggal bulan Rabiul Awal itu bagus gitu, karena itu adalah bulan wafatnya Nabi Muhammad sekaligus bulan lahirnya Nabi Muhammad. Dia bilang sama saya, Ustazah, karena dia dekat sama saya, dia sering hadir majelis, sering bareng sama saya. Saya bilang sama dia nanya, Ustazah berarti orang tuh kalau meninggal bulan Rabiul Awal bagus ya Ustazah? Iya, kan Nabi meninggalnya Rabiul Awal juga. Biasanya tuh kalau orang cinta sama seseorang meninggalnya dibikin deket sama waktu meninggalnya orang tersebut. Oh gitu, Ustazah doain ya saya biar meninggalnya Rabiul Awal. Iya, saya doain. Kapan waktu lagi dia bilang, Ustazah, kalau dari keterangan Ustazah tadi tuh berarti waktu paling mustajab itu, waktu paling bagus sepertiga malam terakhir ya Ustazah. Saya bilang itu waktu paling mulia, waktu paling diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Wah, mudah-mudahan saya kalau meninggal dunia
di jam seperti itu ya Ustazah. Bu, diijabah semua sama Allah. Dia meninggal dunia malam Jumat, sepertiga malam yang terakhir bulan Rabiul Awal. Luar biasa. Saya tahu dia husnul khatimah karena semua doa-doanya diijabah Allah SWT. Dia meninggal di waktu yang indah. Dia meninggal di waktu yang sangat dia inginkan. Nggak pakai sakit, teman-teman sekalian. Subhanallah. Nggak pakai ada di rumah sakit, bahkan masih perjalanan menuju ke rumah sakit. Karena dia tiba-tiba kesakitan luar biasa, perutnya dibawa ke rumah sakit, tengah jalan meninggal dunia. Bu, saya nggak nyeselin dia, dan saya pun juga nggak nyeselin keadaan saya. Karena kalimat terakhir yang saya sampaikan kepada dia adalah kalimat yang bagus, kalimat yang indah. Cuman saya kayak dapat pelajaran, kamu nggak pernah tahu kapan ajalmu atau ajal seseorang datang, maka berusahalah berbicara yang bagus kepada setiap orang. Kamu ketemu sama suamimu, kamu ketemu sama anakmu, kamu ketemu sama orang tuamu, kamu ketemu sama saudaramu, kamu ketemu sama siapapun, belajar buat ngomong yang bagus. Kamu nggak pernah tahu kapan ajalnya atau ajalmu datang menjemput. Bisa jadi kalimat yang kamu ucapkan kepada seseorang adalah kalimat terakhir yang dia dengar darimu. Bisa jadi kalimat yang kamu sampaikan kepada seseorang adalah kalimat terakhir yang kamu sampaikan kepada dia, karena sesudah itu kamu meninggal dunia. Bisa jadi. Maka jangan pernah ngomong yang gak bagus kepada siapapun. Berakhlaklah dengan akhlak yang mulia kepada siapapun. Insya Ibu kayak apa rasanya kalau ibu habis ngomel-ngomel sama suami, ibu pergi, kemudian suami ibu meninggal? Kayak apa rasanya? Ibu kebayang kalau ibu habis marah-marah sama anak ibu, kemudian dia pergi sekolah, tahu-tahu terjadi sesuatu yang gak enak sama dia, dia meninggal dunia. Kayak apa nyeselmu? Kayak apa nyeselmu? Maka jangan jaga akhlak sama semua orang. Ngomong yang bagus, ngomong yang bagus, berakhlak yang bagus terhadap siapapun. Kamu kan gak mau juga kalau kamu habis marah-marah, tiba-tiba kamu keluar rumah kemudian kamu meninggal dunia. Kamu mau kalimat terakhirmu adalah sumpah serapah? Gak mau tentu. Yuk belajar berakhlak yang baik. Insya hal tersebut kalau kamu lakukan, artinya kamu sudah menjadi seseorang yang istiqomah di jalan Allah. Apa aja tadi? Satu, istiqomah dalam iman. Yang kedua, istiqomah dalam taat. Yang ketiga, istiqomah ninggalin dosa. Istiqomah menjaga akhlak. Terakhir tentu saja istiqomah jaga hati, istiqomah jaga cinta. Cintai Nabi Muhammad, cintai sahabat Nabi Muhammad, cintai keluarga Nabi Muhammad, cintai para ulama, cintai guru-guru, cintai suami sendiri, cintai
cintai orang tua, cintai anak, cintai sahabat, cintai segenap umat Islam. Mudah-mudahan dengan cara itu kita kelak di hari akhirat nanti dikumpulkan dalam rombongan umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ilmu yang kita dengar hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah jamiah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala